Pak Kusnadi mau beli mobil segar. Kenapa nggak Ford Ranger aja? Cakep mana? Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ford Ranger masuk ke Indonesia di tahun 2000-an dan merupakan sebuah pickup pekerja double kabin untuk menemani versi SUV-nya. Yes, Ford Everest. Ford Ranger di awal tahun 2000-an ini bisa disebut dengan Ranger generasi pertama versi internasional. Namun dibalik itu semua ternyata generasi pertama Ford Ranger itu sudah ada sejak tahun 1983 atau disebut dengan Ford Ranger versi Amerika yang tidak dijual di negara manapun selain Amerika. Yes, ini bentuk-bentuknya Ford Ranger versi Amerika. Generasi pertama dengan bentuk seperti ini di tahun 83 sampai dengan 92. Kotak-kotak seperti gerobak. Kemudian generasi keduanya di tahun 92 sampai 97. Bentuknya menjadi seperti lebih modern, lebih aerodinamis, tidak kaku seperti gerobak. Desain ini juga mirip dengan yang versi internasionalnya yang kita kenal sebagai Ford Ranger di tahun 2000-an. Kemudian generasi ketiga versi Amerika muncul tahun 97 sampai dengan 2011 dengan bentuk yang tidak terlalu berbeda dengan generasi keduanya, namun terlihat lebih berotot saja. Kemudian generasi ketiga Ford Ranger-nya, belum ada generasi barunya lagi. Tapi awal 2000-an, tepatnya tahun 98, Ford Ranger memproduksi juga tipe Ranger Internasional yang bentuknya seperti Ford Ranger yang ada di Amerika. Bentuknya sedikit berbeda dengan versi Amerika. Yes, inilah Ford Ranger generasi pertama versi internasional. Ranger generasi keduanya lahir tahun 2006 sampai dengan 2015 dengan bentuk yang lebih simpel. Dan beberapa kali facelift tahun 2009, 2011, 2015. Kemudian generasi ketiganya dengan bentuk seperti ini. Ford Ranger paling bulat yang pernah dimiliki oleh Ford. Kemudian lama menghilang di Indonesia. Dan kemudian balik lagi ke Indonesia. Ford langsung memasukkan Ranger terbaru, generasi keempat. Dengan bentuk yang ini. Wah, Ford Ranger yang paling ganteng dan garang yang pernah dibuat oleh Ford. Ada 4 trim yang ditawarkan. Versi paling murahnya yaitu XL, yang tengahnya XLT, dan yang tertingginya adalah yang Wildtrak, Ranger Wildtrak. Dan ada satu lagi yang paling ekstrimnya yaitu Raptor. Yang Raptor ini akan kami lanjutkan di video berikutnya. Pada video ini si Mamang akan mereview yang versi Wildtrak-nya dulu. Seperti apa rasanya Ranger yang ini? Nonton video ini sampai habis. Jadi Ranger itu ternyata ada 4 varian ya. Yang paling atas itu namanya Ford Raptor. Nah, tapi harganya kan 1,1 M lebih gitu ya. Nah, kalau nggak punya uang segitu, mending pilih yang ini aja. Ini adalah Ford Ranger yang Wildtrak. Di bawahnya lagi ada versi yang XLT. Di bawahnya lagi yang paling basic banget, yang paling terondolan, yaitu Ford Ranger XL. Nah, tinggal pilih aja sesuai dengan budgetnya. Cuman kalau memang pengen dalam kota masih ada gayanya sedikit, ada stylishnya dikit, nih, Wildtrak adalah jawabannya untuk sebuah double cabin. Mamang udah pernah yang namanya first impression ini hampir setahun yang lalu, baru dipinjemin sekarang gitu. Nah, sekarang Mamang pengen coba. Jadi kalau pengen lihat fitur-fitur dan segala macam udah dijelasin di first impression, cuman Mamang akan sedikit aja ngebahas tentang ini, yang Wildtrak-nya. Wildtrak dia udah punya bumper yang seperti ini, gitu ya. Udah bagus, depannya juga paling sangar untuk sebuah double cabin. Untuk zaman now, nggak tahu nanti ke depannya kayak gimana, yang Nissan, yang Hilux-nya. Cuman menurut Mamang ini yang paling sangar, depannya paling galak. Dengan model headlamp yang C-clamp seperti ini, udah pakai LED yang proyektor. Nah, kalau yang SLT dia pakainya yang apa namanya, reflektif gitu. Kalau ini udah proyektor, terus masih dipakein fog lamp LED gitu. Kalau yang SLT di bawahnya fog lamp-nya itu halogen, gitu aja ngebedainnya, gampang. Ya, yang namanya Ford Ranger atau mobil-mobil Amerika tuh seneng banget ya, kap mesinnya tuh panjang. Padahal ini lahirnya di Thailand. Panjang banget ini mobil, 5,3 meteran, terus punya wheelbase 3,2 meter. Nah, kalau yang versi Wildtrak dia pakai velg yang besar. Velgnya ini velg 20 inch, coba.
255 55 ring 20. Depan cakram, belakang cakram. XLT belakangnya drum brake. Ya, beda. Kalau ini masih ada sedikit-sedikit Raptornya. Bedanya sama Raptor itu dari suspensi sama tracknya itu lebih lebar kalau yang Raptor. Kalau ini ya standar aja. Motif velgnya juga keren. Ini juga bukan suatu ornamen, ini asli ada lubang udaranya. Jadi panas hawa mesin itu keluar dari sini. Ada yang namanya footstepnya juga nih, yang kuat banget. Atasnya juga ada roof rack, roof rail. Nggak hanya di situ, roof railnya ada di belakang sini. Nah, kalau yang versi Thailand itu ada yang namanya apa ya, Ford Ranger apa yang bisa dipundurin ininya nih. Jadi bisa ngangkut surfing board gitu, jadi panjang ke atasnya. Kalau di Indonesia dapetnya yang ini aja, ada pijakan kaki di sini. Jadi kalau mau ngambil barang dari pinggir, nah gampang. Itu. Apalagi yang harus dibahas sama Mamang? Udahlah ke belakang aja. Ini belakangnya kayak gini, Mamang suka banget bentuknya. Kayak ada ekor itiknya. Navara juga ada yang kayak gini ya dulu ya. Tapi ini keren lagi nih, datang lagi yang kayak gini modelnya. Terus lampu belakangnya LED semua. Kayak gitu, ada kamera mundur sini, depan juga ada kameranya 360, ada third back lamp di atas sini. Ngejeblak dong. Oh, ngejeblak. Kirain slow. Kalau yang namanya Wildtrak itu dikasih listrik-listrikan tuh di sebelah situ tuh ada 2. Ini begini juga kuat nih. Kan. Mamang kan enteng sekarang. Oh ya, ini baknya ada dimensinya di situ. Lumayan gede karena mobilnya juga semakin besar. Kalau yang Wildtrak itu masih ada mewah-mewahnya, ada style-stylenya, ada jahitan-jahitannya, bukanya juga unik nih. Tuh, ada di sini bukan di mana-mana gitu ya. Kepencar ada di sebelah sini. Ada silvernya. Terus bawah ada tempat nyimpen-nyimpen minuman. Untuk sebuah double cabin biasanya ini agak-agak tegak. Ini lumayan agak munduran dikit lah. Jadi nggak terlalu tegak-tegang gitu ya kayak lagi di sidang, nggak. Ini masih agak munduran dikit, enak. Terus sini udah dapat leather semua. Sampai XLT juga dapatnya leather. Cuman yang Wildtrak itu ada jahitan-jahitan kayak gini. Jadi lebih mewah kelihatannya. Sini ada 2 cup holder. Ada headrest 3 di sini. Jadi yang tengahnya tetap 3 titik karena di sini ada juga seat beltnya. Di atas buat gantung-gantung barang juga ada. Ini tinggal dipencet aja nih. Kan kadang-kadang, gimana? Nih, pencet. Nyala. Dan berwarna putih lagi. Yang lain masih pada kuning tuh. Nih, di bawah sini kita dapat USB-A, USB-C, terus juga colokan listrik 220 volt. Ini listrik rumahan bisa di sini. Ada kantong kursi. Dah, nggak ada apa-apa lagi di belakang. Paling sini AC selangkangan doang nih. Dah. Kita lihat ke depan ya. Di dalam ini udah pakai keyless entry. Terus di kursinya ini ditulisin Wildtrak. Terus juga untuk kursi sini yang kursi supir itu dapat yang elektrik 8 way. Semuanya leather. Terus ini empuk-empuk nih atas ini. Terus juga ada central lock, ada power window-nya 4, terus juga ada electric mirror. Terus juga bisa di folding juga. Terus khasnya Ford gitu ya. Untuk Ranger-nya dikasih kisi-kisi yang kotak-kotak semua, serba mengkotak. Ini cowok banget. Atasnya sini keras, tapi di sini empuk. Ini bisa dibuka nih. Tuh. Kan? Dah, Mamang udah pernah jelasin semua fitur-fiturnya. Cuma yang di highlight di sini adalah suara mesinnya kayak suara mesin bensin. Iya. Saking halus mesinnya. Nah, kalau untuk layarnya yang di tengah sini untuk tipe yang Wildtrak 12,1 inch, tapi di bawah itu 10 inch. Apalagi yang basic memang dikasih kayak gini, basic. Ya basic juga begini. 10,1 inch sama dengan yang XLT. Tapi ini kalau ini hampir mirip seperti yang Raptor karena besar. Nah, di sini di layarnya bisa ngatur AC, walaupun tombol AC-nya masih tombol fisik. Mamang suka sekali dual zone lagi. Sebetulnya nggak terlalu responsif amat ya, cuman tepat aja Mamang nunjuk ke situ, bener dipencetnya di situ. Kadang-kadang suka ada yang miss tuh. Ya. Terus user interface-nya itu gampang dikenali. Mamang sukanya itu kalau Ford. Nah, misalnya Mamang tekan tombol mobil, itu ada kontrol, phone list dan segala macamnya udah ada di sini semua. Sudah Apple CarPlay, Android Auto udah lengkap. Terus juga ada kamera 360 tuh yang bisa ngatur sampai sangat-sangat
detail sampai bumper kiri kanannya kelihatan nih dari sini, dari kameranya. Oh, ini kalau ada trailer nih, keren sekali. Kiri kanan, depan belakang, kamera 360, udah bagus. Ada sketch. Ini ya biasalah, kalau gambar-gambaran buat barudak gitu ya, barudak letik. Speedometernya ini bisa dirubah-rubah dari drive mode-nya. Drive mode-nya ada banyak. Ada normal, ada eco, ada tow, terus ada slippery, ada mud, sama sand. Nah, kalau udah masuk ke sand atau mud, langsung masuk ke 4-wheel. Sedangkan defaultnya adalah 2-wheel aja. Ini bisa sampai ke part-time ini berarti. Terus 4-wheel-nya juga ada, sampai yang low juga ada. Terus untuk masuk ke locker belakangnya memang agak ribet, ada di sini nih, di control, off-road. Langsung ada lockernya, mau dipasang atau enggak. Atau hill descent controlnya ada di sini. Atau kalau enggak di sini diaturnya. Ada sih tombol fisiknya. Itu yang Mamang seneng, masih ada tombol fisiknya. Terus gampang dibaca, itu ya. Sebelah kiri adalah temperature gauge, sebelah kanan adalah untuk fuel gauge-nya. Terus di sini juga ada indikator-indikator kayak inclinometer, itu ada di speedometer juga bisa terlihat. Duduknya gimana, Mang? Duduknya enak. Enak iyalah, ini joknya bagus. Leather gitu. Terus 8-way. Jauh sekali, enak banget ini. Nih, Mamang sih segini aja. Dah, ergonomisnya langsung bisa kerasa di double cabin. Terus, tempat nyimpannya di mana aja, Mang? Ada di pintu. Ini ada bottle holder buat nyimpan-nyimpan lagi gede, gitu ya. Sebelah sini ada lagi. Nah, di sini juga ada power socket 12 volt. Terus di sini juga ada yang enggak, ya ini double cabin ya. Sini juga ada. Terus sebelah sini juga ada. Sebelah sini juga ada. Ada wireless charging, ada tempat nyimpan handphone. Sini cup holder. Dah, di bawah sini ada ya. Nggak ada. Ini setirnya bagus, bulat aja, nggak ada flat-flatan atas atau bawah, bulat banget. Terus sebelah kanan adalah pengaturan entertainment. Sebelah kiri pengaturan ADAS, tapi ada sedikit juga entertainment untuk volume. Memang biasanya di sini juga untuk pengaturan MID juga tuh di atas tuh. Off-road status, gauge, engine info, off-road status, apalagi nih. Tuh, kan ada banyak tuh. Udah Mamang jelasin pokoknya the first impression dah, nonton dulu dah. Sekarang Mamang lebih pengen ke jalan dulu. Nah, sekarang Mamang bahas mesinnya. Bukain dong. Bukain. Mesin ini yang istimewa karena walaupun 2000 cc 4 silinder, tenaga mesinnya gede coy. 210 PS, torsinya 500 Nm yang terbagi ke 4 roda karena ini adalah part-time 4-wheel drive. Nah, tapi kalau milih yang basic gitu ya, pilih yang XL, dia tenaganya jadi berkurang, ada 2 mesin kan. Kalau ini kan double turbonya itu double, kalau Ford bilang biturbo. Cuman kalau yang paling basic itu single turbo aja, cuman 120 PS. Tapi itu pasti mudah di maintenance-nya. Dah, Mamang cobain aja. Mamang nggak akan coba ke tempat yang berlumpur ya, karena sekarang lagi hujan. Jadi takutnya nggak bisa keluar dari lumpur karena bannya masih pakai yang original. Ban aspal ya. Nggak ada lagi yang mau nyelamatin Mamang nanti kan. Ditinggalin lagi Mamang. Yaudah, sekarang kita coba dah. Mungkin untuk sebagian orang yang baru masuk ke Ford Ranger gitu ya, ini mobil kerasanya memang besar banget. Ya memang besar mobilnya. Panjangnya 5,3, lebarnya 2, sekian gitu ya. Udah gitu besar, tinggi. Ya untuk sebagian orang yang baru ngerasain double cabin yang besar ya kayak gini. Ini besar mobil. Apalagi kalau di jalan-jalan sempit kayak di Jakarta dan sekitarnya, Bekasi juga, itu kerasa banget nih mobil tuh lebar gitu. Tapi nggak apa-apa, kita ngerasa di dalam sini juga ngerasanya memang besar gitu, bukan yang besar jadi kecil gitu, enggak. Emang ngerasanya mobil ini tuh besar gitu. Pandangan ke depannya khas sesuai double cabin dan SUV seperti ini yang tinggi, itu memang pendek sekali ya jarak pandang ke depannya. Apalagi ini kap mesinnya juga panjang dan lurus ke depan, jadi yang kelihatan itu kap mesin. Dan mobil Sigra seperti itu kayak kecil banget. Ini mobilnya gede banget. Innova aja jadi kelihatan kecil banget tuh. Wow,
memang mobil besar. Nggak apa-apa, walaupun visibilitas ke depannya memang agak sempit gitu ya, pilar A-nya masih tetap kecil, pandangan ke sampingnya juga gede, spionnya gede banget ini menghadap Mamang. Kerasa lihat nih kiri, lihat ini kanan nih, tuh gede-gede semua spionnya. Belakang ya you know lah, kacanya cuma segede gitu. Jadi ya kurang aja. Tapi kalau mundur pasti tetap gampang karena ada kamera 360. Tadi Mamang udah cerita. Ini kalau rasanya kalau di dalam kota, nyetir dalam kota gitu ya, suspensinya tergolong ya memang ini mobil niaga yang harus kita aware dulu gitu. Ini mobil niaga jadi memang agak kaku-kaku gitu suspensinya. Karena suspensi belakang ya dia masih pakai per daun. Ya berbeda dengan Ford Everest yang udah pakai per keong jadi lebih nyaman. Kalau ini kaku ya gitu. Depannya empuk, belakangnya posisi duduknya memang suka untuk sebuah double cabin. Ini nyaman banget, ergonomisnya juga dapat. Udah gitu joknya juga empuk, enak banget duduknya. Ini perjalanan jauh nggak akan capek Mamang pakai ini, seriusan. Nyantai sekali mobilnya. Mesinnya Mamang suka banget, ini responsif ya. Ini walaupun dibilangnya kan biturbo, biasanya kalau ada biturbo kayak gitu putaran bawahnya agak-agak lemot. Ini enggak, responsif sekali, apalagi ditambah transmisinya ini 10 percepatan matic. Tapi kalau pengen manual 6 speed. Nah yang ini maticnya juga kenceng lagi. Nah iya baru tahu bedanya Mamang. Kalau yang Wildtrak dia nggak pakai pedal shift. Kalau yang Raptor dia pakai pedal shift. Iya. Ini udah cukup kenceng kok. Udah gitu dia pindah giginya walaupun pakai pencetan jempol gini, rasanya kurang sporty aja gitu. Cuman kita cobain pakai slow speednya. Oh oke, slow speed, adaptive cruise control sampai slow speed loh. Bagus. Udah gitu ngeremnya halus lagi, keren banget. Ngeremnya juga halus lagi, nggak endut-endutan. Double cabin ada adaptive cruise control. Keren. Remnya juga suka feelingnya, ngisi gitu ya. Kalau kita tekan lebih lanjut gitu kayak nggak ada kosongnya. Cuman ya memang sesuai apa ya, kayak SUV itu kayak ada ngeglossornya gitu dikit, efek ngeglossornya masih ada dikit. Tapi pakem sih, cuma kayak ada efek ngeglossornya dikit. Tapi ya walaupun kaku kayak gitu ya, kalau kita ngelewatin polisi tidur atau apa gitu jalan lubang, kayaknya pede-pede aja gitu, tabrak aja nih mobil. Dan kerasanya jadi empuk gitu kalau kita cepet. Berarti kalau kayak gini link stabilizernya nih yang bermain atau dibuat kaku karena untuk kompensasi nanti di jalan tol supaya lebih stabil. Ini yang pakai mainan cumi ya, pakai ini harap waspada. Karena tenaganya gede banget nih mobil. Baru digas sedikit aja udah ngacir. Peredaman kabinnya gimana Mang? Oke banget untuk sebuah double cabin. Ini bagus banget. Ya walaupun ada traffic noise-nya dikit-dikit itu wajar, tapi kalau dibandingkan double cabin yang lain, ini tuh paling bagus menurut Mamang. Menurut Mamang ya. Kuping Mamang mungkin yang salah. Cuman menurut Mamang ini bagus. Untuk sebuah double cabin 7/10 lah nilainya. Sekarang Mamang coba di jalan tol. Gimana rasanya? Oke, sekarang Mamang udah di jalan tol dan gimana rasanya Ford Ranger ini kalau dipakai di highway gitu ya. Sesuai dengan perkiraan Mamang, ya ini adalah sebuah mobil niaga yang belakangnya pakai per daun. Jadi ya memang depannya asik, belakangnya kocok-kocok. Kecuali kalau di belakang itu dikasih beban, mungkin ini jadi enak. Berbeda dengan Ford Everest yang nyaman, depan belakangnya enak. Yang ini belakangnya agak kekocok dikit ya, dan dibuat kaku. Ya karena ini adalah mobil beban. Cuman kalau dilihat dari performa mesin ya 210 PS 500 Nm sih udah lebih dari cukup untuk ngasepin cumi-cumi lagi gitu. Udah cumi-cumi diasepin sama cumi ya. Ini nggak terlalu cumi sih kalau yang ini. Ini cuminya cumi elegan. Oke, sekarang Mamang mau coba yang namanya adaptive cruise control nih ya. Kita ngikutin kendaraan depan dan kita aktifkan juga lane keepingnya.
Apakah dia berfungsi lane keepingnya? Iya dong. Mobil double cabin mana yang ada lane keeping assist sampai ngejaga di tengah, dan ini adaptifnya lumayan pinter ini. Nggak ke kiri, nggak ke kanan, nggak salah baca, nggak spektrumnya nggak terlalu kecil, pas dia ngejaga di tengah. Ini keren. Double cabin ada ADAS kayak ginian, keren. Jadi kalau misalnya suruh bos gitu ya, walaupun pakai mobil double cabin, ini masih cukup nyaman, dan memang kayaknya nggak akan capek kalau keluar kota pakai double cabin seperti ini. 3, 2, 1. Speedo. Wih, lumayan. 10,63 detik 0 ke 100-nya. Dia kebanyakan buang waktu di pindah giginya ya. Pindah giginya memang cepat, cuman nggak secepat itu untuk mobil niaga soalnya. Jadi banyak kebuang waktunya di 10 percepatan yang pindah giginya terlalu banyak. Jadi ya kebuang waktunya 10,63 detik. Overall, mengenai Ford Ranger Wildtrak yang terbaru, cocok untuk Anda yang gemar petualangan di alam liar. Ya, bisa untuk off-road yang lumayan berat, namun sesekali juga masih bisa mejeng di ibu kota. Masih nyaman dipakai di dua dunia, di aspal maupun diajak off-road. Bentuknya sudah ganteng dan bukan tipe double cabin yang murni bermuka pekerja. Namun untuk semua itu, Ford Ranger punya harga yang lumayan tinggi juga di kelasnya. Untuk tipe Wildtrak ini, Ford memberi harga 778 juta rupiah on the road, Jakarta. Bagaimana menurut Anda? Silahkan komentar di bawah. Ayo komen yang banyak biar yang judul-judul itu pada tenggelam komennya. Atau tolong report ini. Semua ini adalah opini pribadi saya dan Mang Mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.